Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallif hadha kitab Syekh. Gimana Syekh? Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabil hadina narud darajatil ula bil sabqi fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musallal jihad, para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Amin. Yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Nashahul Ibad sampai maqalah yang ke-18. Maqalah yang ke-18 ada di halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaminata asyrata an Ibrahim an-Nakhai. Itu an-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum minal umami bi thalathi khisalin. Maqalah yang ke-18 dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya rusaklah orang yang telah rusak sebelum kalian, minal umami, yakni umat-umat terdahulu. Sebab rusaknya itu bitalati khisalin, sebab 3 perkara. Bifudulil kalami, yang pertama sebab kelebihan omongan. Wa huwa ma la khaira fihi, yaitu sesuatu atau omongan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Fid dini, tidak ada kebaikan dalam agama, wa dunya, dan tidak ada kebaikan dalam dunia. Wa fudulut ta'ami, dan yang kedua kelebihan makanan. Nah, tadi pertama fudulul kalam, kelebihan omongan. Kalau ini fudulut ta'am, kelebihan makanan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala dini. Kelebihan makanan itu adalah sesuatu la yu'inuhu, yang tidak membantunya, yang tidak membantu orang 'ala dini, untuk melaksanakan agama. Wa fudulul manami, dan yang ketiga kelebihan tidur, kebanyakan tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Kelebihan tidur itu adalah sesuatu atau tidur la yanfa'uhu fid din, yang tidak memberikan manfaat kepada seseorang fid dini, dalam agama. Ada 3 perkara yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu rusak. Rusak itu binasa, artinya hancur, sia-sia, Allah berikan azab atau siksa kepada mereka, naudzubillah. Ada banyak umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa, kemudian yang juga didakwahi oleh Nabi Musa, Fir'aun. Umatnya Nabi Hud namanya kaum Ad, umatnya Nabi Soleh namanya kaum Samud. Kebanyakan umat-umat terdahulu itu rusak sebab 3 perkara. Yang perkara yang pertama kalam, perkara yang kedua to'am, yang 3 manam. Ini kalau kita lihat kata-katanya ini ya ada sajaknya. Kalam, to'am, manam. Kalam itu kalam. Kalam itu bukan kalam yang buat nunjuk ikro, bukan. Kalam di sini maksudnya adalah omongan. Omongan atau pembicaraan. Al-Quran disebut kalamullah kadang-kadang. Betul gitu ya? Pembacaan kalam ilahi. Maksudnya kalam ilahi itu maksudnya pembacaan firman Allah atau perkataan Allah. Jadi kalam ini artinya perkataan. Yang membuat umat-umat terdahulu itu binasa, rusak, hancur adalah kelebihan omongan. Jadi ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam agama nggak ada manfaatnya, dalam dunia juga nggak ada manfaatnya.
Orang bisa pada berantem Pak, itu gara-gara omongan biasanya. Omongan, lah duit mah kalau dititipin kurang orang nitip duit. Tapi kalau omongan dititipin nambah pasti. Orang katanya dari sini cuma kebayaran doang, sampai bayaran, tapi ceritanya mah udah sampai ke orang lain. Iya itu tuh habis bayaran mampir lagi tuh di belah bayaran di rel kan ada tukang loak tuh ronsokan dilebih-lebihin tuh jadinya. Omongan itu pasti berlebih. Gara-gara omongan ini umat-umat terdahulu ini pada hancur. Bisa karena omongan itu kemudian umat tadi ini pada berantem, pada bertengkar. Atau bisa juga karena omongan ini dia mendapat siksa atau mendapat azab dari Allah. Ada orang Bani Israel umatnya Nabi Musa. Sebenarnya waktu ada seseorang meninggal, pada waktu itu ceritanya ada orang meninggal. Kata Nabi Musa, udah pukulkan saja, aku mendapat wahyu dari Allah, pukulkan saja orang ini dengan sapi betina. Ini ada ceritanya di surat Al-Baqarah. Pukulin dengan sapi betina. Sebenarnya asalnya nyembelih sapi, dipotong aja, sembelih, gorok, selesai udah. Selesai pukulin pasti itu hidup lagi orang. Tapi ini Bani Israel ini nggak cukup sampai di situ. Musa bilang lagi sama Tuhanmu, ini sapinya sapi yang gimana nih? Sapi yang perawan apa sapi yang udah punya anak? Dia malah tanya lagi. Disuruh satu malah nanya lagi, akhirnya banyak perintahnya. Udah dikasih tahu oleh Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya bilang lagi kepada Allah, mohon lagi pada Allah, ya Allah sapinya bagaimana? Sapinya harus yang seperti apa yang bisa menyelesaikan kasus pembunuhan ini? Bisa dipukul, kemudian bisa membangunkan orang yang mati korban pembunuhan ini. Kemudian firman Allah, sapinya sapi betina yang warnanya, pertama warna yang tanya, safraun launaha tasrun nadirin, warnanya kuning-kuning emaswi itu, dan kalau orang melihat itu pasti silok atau orang melihat itu pasti senang melihatnya. Jadi warna kuningnya bukan warna kuning yang biasa, tapi warna kuning yang kalau orang lihat itu pasti demen. Dicari sapi warna kuning, dicari sapi yang perawan enggak, tapi juga janda enggak. Maksudnya ini dia perawan enggak, tapi udah ngelahirin anak juga enggak. Kemudian tanya lagi, Musa tanyain lagi pada Tuhanmu, sapinya ini yang kayak gimana? Apakah sapi yang pernah dipakai kerja atau enggak? Akhirnya ini yang ketiga nih, omongan yang ketiga, permintaan orang Bani Israel yang ketiga, sapinya warna kuning yang menyenangkan orang ketika dilihat, dan dia bukan sapi yang perawan tapi juga bukan sapi yang udah punya anak. Jadi ya begitu, bukan perawan tapi bukan sapi yang udah punya anak. Kemudian yang ketiga, sapinya ini harus sapi yang tidak pernah, yang tidak turun kerja untuk membajak, nggak pernah. Susah nyari sapi yang begitu, susah. Akhirnya dapat ini kisah ini, kemudian akhirnya didapatkan sapi ini, akhirnya didapatkan pada seorang anak yatim. Dia punya sapi, dan sapi itu emang udah dipiara sejak kecil. Kata ibunya, nak ini udah cukup gede nih, ini coba kamu bawa ke pasar dan kamu jual, ini kali-kali aja ada yang mau beli. Sifat-sifatnya persis dengan sifat sapi yang tadi disebutkan, yang diminta oleh, yang dipersulit oleh Bani Israel. Akhirnya Allah perintahkan sapi yang itu tadi, yang agak sulit nyarinya itu. Nah sampai di sini malaikat kemudian memberikan ini ilham kepada ibunya, Bu, kalau ada yang nyari sapi harganya mahalin, karena ini orang-orang yang lagi pada orang-orang yang lagi pada butuh buat kasus pembunuhan, lagi cari-cari. Akhirnya dia beli dengan harga yang mahal. Ini Bani Israel. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan ngomong, banyak nanya, banyak ngomong, banyak nanya. Nggak ada manfaatnya dalam agama, nggak ada manfaatnya dalam dunia. Hadirin sekalian, di sini ada agama dan ada dunia. Memang tidak bisa dipungkiri, untuk meluruskan agama atau untuk membimbing orang dalam agama ya harus ada omongan. Kalau nggak ada omongan nggak bisa. Bahkan orang yang mukallaf, yang boleh dibebankan syariat,
dia ada dosa dan dia ada pahala. Itu hanya orang yang bisa mendengar. Maksudnya orang budak dari lahir nggak kena kewajiban. Nggak kena kewajiban orang budak. Orang budak dari lahir nggak kena kewajiban karena memang gimana mau diwajibkan, orang dia aja nggak dengar dakwah, dia nggak dengar suruhan atau perintah-perintah Allah. Jadi omongan itu penting karena memang yang pertama kali diperoleh oleh kita manusia dari kecil, anak-anak sejak awal itu informasi yang diperoleh pertama itu adalah telinga, adalah pendengaran. Nah, jadi agama mau nggak mau harus dengan omongan. Omongan masuknya ke dalam telinga atau pendengaran. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menyebutkan as-sam'a, pendengaran dulu. Habis itu baru al-absar, penglihatan. Habis itu baru afidah. Afidah itu hati atau pikiran supaya bisa nalar dan bisa menyimpulkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tapi basic atau dasar dari semua ilmu dan informasi ya pendengaran. Nah, pendengaran ini kan alat untuk nangkap suara. Suara yang dimaksud omongan. Jadi urusan agama ya kudu ngomong. Kudu ngomong. Coba bapak-bapak datang kemari, saya diem aja. Kira-kira gimana? Diem aja. Lah, Ustadz ngapa itu gagu? Pasti pada nungguin karena memang kudu ada omongan. Cuma nggak boleh kelebihan omong. Kalau kelebihan omong meskipun dalam perkara agama tetap itu bisa menyebabkan kehancuran. Jangan kelebihan omongan, jangan kebanyakan omongan. Yang kira-kira penting-penting aja, yang kira-kira sesuai dengan pendengar, sesuai dengan kebutuhan jamaah. Jamaah yang segini kan, ini kan bapak-bapak semua ya, bapak-bapak semua dan orang dewasa semua. Kalau kelebihan omongan itu ya jamaah yang sifatnya umum, tapi diceritakan atau diajarkan perkara-perkara yang goib. Goib yang dimaksud di sini bukan goib secara luas, tapi gimana cara jamaah al-jihad supaya bisa narik keris. Saya ajak ngomong gitu, itu namanya kelebihan omongan. Orang bukan pembahasannya tapi dilebih-lebihin ke masalah itu. Dalam agama pun kelebihan omongan ini bisa menyebabkan kerusakan atau kehancuran. Demikian juga dalam agama, dalam dunia. Ada agama, ada dunia. Urusan dunia pun demikian. Urusan dunia, omong juga seperlunya, jangan berlebihan. Kalau kebanyakan omongan pasti akan menimbulkan kehancuran. Pasti itu akan menimbulkan kehancuran. Kayak tadi itu, kayak kisahnya umat Nabi Musa yang disuruhnya satu sebenarnya perintahnya. Cuma gara-gara dia banyak ngomong, banyak nanya, akhirnya sulit sendiri, susah sendiri menjalankan urusan-urusan dunia. Urusan dunia juga begitu. Yang penting itu secukupnya, jadi tidak berlebihan. Sabda Rasulullah SAW senada dengan hal ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Termasuk di dalamnya adalah yang gak ada manfaatnya ketika dia omongin. Kalau dia ngomong kira-kira gak ada manfaatnya, mendingan dia diem. Kalau kira-kira memang dia dibutuhkan buat ngomong, memang harus ngomong. Tapi kalau kira-kira gak dibutuhkan dan gak ada manfaatnya, mendingan diem. Ya ada khotib lagi ngomong, menyampaikan khutbahnya, ya diem, gak usah interupsi. Nanya khotib satu pertanyaan, ya bukan waktunya. Orang khotib ditanyain, waktunya khutbah bukan waktunya sesi tanya jawab, nggak bisa. Maka dalam bidang agama maupun bidang dunia, sisi agama maupun sisi dunia, kelebihan omongan ini bisa merusak. Umat-umat terdahulu rusak karena perkara yang pertama ini, yaitu kelebihan omong. Yang kedua, kelebihan makan. Yang dimaksud dengan kelebihan makan ini sesuatu yang berlebihan, yang sekiranya cukup, yang harusnya cukup untuk menunjang ibadah, tapi dia berlebih. Kita kalau pagi sarapan nasi uduk, cukup nggak kira-kira buat sholat duha? Nasi uduk sepiring aja, cukup nggak kira-kira buat sholat duha? Cukup. Habis sholat duha terus buat kerja, cukup nggak? Sampai siang? Cukup. Udah sepiring aja nasi uduk, jangan sebakul. Sebakul nggak jadi sholat duha, nggak jadi kerja jadinya.
nggak jadi kerja. Bang, kata bininya, bang kerja belum, makan udah banyak amat, nggak jadi kerja. Kelebihan makanan, berlebihan, makanan yang berlebihan atau terlalu banyak ini juga bisa merusak. Yang harusnya cukup untuk menunjang ibadah ya satu piring aja. Nanti 11:30 udah rada lapar lagi, kayaknya pengen jalan ke masjid, ya butuh tenaga, makan lagi nggak apa-apa, sepiring, nggak usah berlebihan. Yang makan itu yang penting kan sehat, asal pakai nasi pakai rendang aja udah enak, yang penting sehat. Iya, kalau udah sehat dan jangan berlebihan itu saudara. Yang merusak di sini yang berlebihan 2 piring, susah bangun pokoknya, pasti ngantuk, apalagi siang. Alasannya mah pengen sholat zuhur, buat menunjang sholat zuhur. Gara-gara kebanyakan nggak berangkat juga dia, orang kelebihan makanan. Hadirin sekalian, makanan ini penting. Kalau tadi omongan ini disebutkan dalam makalah ini, dalam perkataan Ibrahim An-Nakha'i, karena memang dari omongan ini orang bisa memberikan manfaat, tapi juga dari omongan ini orang bisa memberikan madarat, bisa memberikan satu bahaya kepada orang. Mulutmu, iya, harimau. Gara-gara omongan orang bisa penjara, orang bisa macam-macam. Ini omongan, begitu juga makanan. Makanan ini juga penting, harus kita jaga. Karena makanan ini yang kita makan harus benar-benar kita pilih-pilih. Tadi yang pertama jangan terlalu kenyang. Kemudian yang kedua jangan masukkan ke dalam perut kita kecuali yang halal. Makanan yang haram itu bikin berat kita untuk melaksanakan taat. Pasti itu. Orang kebanyakan makanan yang haram itu pasti buat ngaji susah. Ini mah alhamdulillah orang gampang semua ngaji sini ya. Amin. Gampang, malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji. Saya kan tahu malam Jumat ngaji, ya, ceritain saya. Malam Minggu pada ngaji semuanya. Ini berarti insya Allah makanannya halal. Meskipun halal, ini juga harus dijaga, jangan berlebihan. Karena halal yang berlebih itu juga bisa membuat badan kita malas. Kelebihan makanannya halal. Bakul. Terus selain halalnya, kemudian juga porsinya, takarannya. Nah, satu lagi cara mendapatkannya. Makanan yang kita peroleh, meskipun makanannya itu sendiri itu halal, tapi kita harus lihat cara dapetinnya. Cara dapetinnya juga harus yang halal. Kita bisa beli beras, kita titipin ke istri kita uang belanjanya, beli buat masak dapur semua dititipin ke istri, kasih bini, untuk anak-anak juga itu kasih uang yang halal. Karena itu yang nanti bisa membuat dia itu gampang dinasehatin. Anak kalau susah dinasehatin Pak, kalau susah dibilangin, itu biasanya bapaknya boleh jadi ya, salah satu sebabnya boleh jadi itu sebab makanan yang dikasih sama bapaknya makanan yang kurang halal, makanan yang gak jelas ya, syubhat. Kalau bisa yang syubhat juga dijauhkan, apalagi yang haram. Ada orang yang sebutannya itu wirai atau warok. Wirai, warok ini dia yang haram enggak sama sekali, yang syubhat juga enggak, yang halal aja dia batasin. Itu orang warok, itu orang wirai atau orang warok. Kalau yang haram pasti dia jauhkan, yang syubhat-syubhat dia juga nggak pernah dia makan. Yang halal ini dibatasin. Benar-benar yang halal ini jangan sampai berlebihan dan jangan sampai membuat ibadahnya ini jadi kurang. Ini orang yang namanya wirai. Cukup dengan beberapa suap, cukup dengan beberapa sendok itu bisa menunjang ibadahnya, maka itu udah cukup. Dan dia sisanya kalau masih ada tidak pernah dia simpan, tidak pernah dia gunakan untuk besok, tapi pasti disedekahkan pada orang. Ini orang-orang yang wirai. Kalau sekedar zahid itu menjauhi dunia. Karena kalau hanya sekedar zahid saja, dia menjauhi yang haram saja, menjauhi yang syubhat saja. Tapi yang halal ya kadang-kadang agak banyakan.
Yang halal kadang-kadang ya kurang teliti dan kurang diseleksi. Tapi kalau orang warok atau wirai, ini yang halal aja benar-benar diseleksi. Halal nggak nih bang? Makanan halal. Dari mana emang? Dari si Anu. Dia tahu si Anu ini kerjanya ya begitu. Kerjanya kerja yang kalau dikata halal ya remang-remang, kalau dikata haram juga enggak. Dia jualan nih. Ini makanan dari si Anu. Dia jualannya jualan bakwan sebenarnya, tapi di balik di meja tuh, di meja bakwan di bawahnya tuh biasanya ada birnya. Kalau orang nyari kadang-kadang dia jual juga. Kira-kira duitnya gimana tuh Pak kalau gitu? Duitnya campur nggak tuh kalau begitu? Campur. Yang begitu orang wirai nggak mau. Benar-benar dijaga karena makanan ini bisa menimbulkan efek untuk ibadah, bisa rajin ibadahnya. Kalau halal bisa juga malas jadinya. Kemudian yang ketiga yang membuat umat-umat terdahulu ini binasa atau hancur, kelebihan tidur. Kebanyakan tidur ini sesuatu yang tidak menolongnya dalam agama. Tidur itu saudara, kata dokter berapa jam? 8. Ya, banyakkan, apalagi orang udah tua. Orang udah tua nggak usah 8, cukup dah 6 jam. Kadang 6 jam juga, 2 jam bangun kencing, 2 jam bangun kencing. Itu kan memang udah teguran sebenarnya. Kalau yang kayak begitu tuh udah teguran, artinya teguran. Ini udah diajak kalau udah tua nih. Kalau udah tua biasanya sengaja dibangunkan, itu sebenarnya udah diajak buat sholat tahajud. Itu udah ditegur oleh Allah atau dikasih alarm. Alarmnya bukan dari Xiaomi, alarmnya bukan dari waker, bukan, tapi dari Allah langsung. Memang jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak tidur ini juga bisa membuat hati ini mati. Maksudnya mati di sini tidak bisa menerima nasihat. Kelebihan tidur juga jangan, kelebihan tidur. Nah, ini semua bisa berkelindan atau berjalin. Kalau kelebihan makanan pasti kelebihan tidur. Orang banyak makan pasti banyak tidurnya, pasti banyak ngantuknya. Maka tidur ini harus dibatasi. Ada satu riwayat Rasulullah menyebutkan, sungguh nanti setiap dalam sehari ini Allah membagi menjadi 24 jam atau 24 saat. Nah, setiap jam ini nanti akan terlihat, setiap harinya itu akan terlihat, dan bentuknya semacam berangkas-berangkas saudara, semacam lemari-lemari atau berangkas-berangkas dari 24 jam situ. Seorang hamba dia akan melihat bahwa ketika dia membuka satu berangkas, maka isinya itu sangat buruk dan sangat bau. Maka itu adalah 1 jam atau 1 saat di mana dia melakukan maksiat. Nah, satu lagi ada yang dibuka, ternyata di situ satu berangkas yang baunya sangat harum dan juga bentuknya sangat bagus, cahaya dan sangat bagus. Dua-duanya ini, kata Rasulullah, dua-duanya ini yang tadi amalan atau maksiat, yang tadi perbuatan-perbuatan buruk dalam satu berangkas, kalau dibuka ini pasti akan membuat kaget orang-orang penghuni surga. Jadi saking baunya itu penghuni surga sampai kaget, bau apa nih? Itu berarti menunjukkan bahwa 1 jam atau 1 saat yang kita lakukan dalam maksiat itu nanti akan berpengaruh di sana dan akan benar-benar membuat kita itu menyesal 1 jam. Begitu juga yang amalan atau amal soleh, perbuatan baik 1 saat dalam sehari, ini dia melakukan amal soleh seperti cahaya, harumnya juga benar-benar mengagumkan, sampai-sampai penghuni neraka ini ketika berangkas ini dibuka, penghuni neraka rada entengan sedikit siksanya. Ini apaan ini, enak banget gara-gara amal soleh itu. Ada satu berangkas lagi yang di situ yang nggak bau, nggak wangi juga, tapi tetap kita bakal nyesel ngelihatnya.
Kenapa nyesel? Padahal nggak bau. Nyesel karena itu waktu dimana kita pakai buat tidur. Yang harusnya kita bisa buat tahajud, harusnya kita bisa bangun awal sebelum subuh, tapi dipakai buat tidur. Itu berangkas kosong. Ya maksiat enggak, tapi sholat subuh juga belum. Ngapain tidur? Tidur. Orang tidur itu menghindari maksiat juga Pak, menghindari maksiat. Tapi nanti saat ditunjukkan di akhirat, dalam hari itu ada satu brankas yang kosong, pasti kita akan menyesal, benar-benar nyesel. Karena kita tahu betapa 1 jam atau 1 saat aja kita sholat, 1 saat aja kita ibadah, ini cahaya dan harumnya ini bisa bikin penghuni neraka berhenti siksanya atau enteng siksanya. Nah karena kita tahu begitu, nyesel jadinya. Kenapa dulu tidur mulu? Kenapa dulu di dunia nggak dipakai untuk baca Quran, nggak dipakai buat ibadah? Ini tidur yang nggak ada manfaatnya. Beda kalau tidur lagi ngaji, insya Allah ada pahalanya kalau tidur ngaji mah. Ini mah tidur yang diniatin, ya tidur emang dia diniatin. Memang satu sisi tidur itu bisa menghindarkan kita dari maksiat. Insya Allah dapat itu juga, dapat barokahnya tidur. Apa? Yang gak jadi maksiat, orang tidur, tapi tetap rugi. Tetap rugi yang harusnya kita bangun dan bisa sholat, atau bangun bisa ngedres baca Quran, bisa zikir, ini enggak, rugi. Lafaz azan subuh itu kan as-sholatu khairum minan naum. Tetap sholat itu lebih baik daripada tidur. Orang yang melihat bahwa brangasnya kosong, nggak maksiat, nggak juga sholat atau melaksanakan ketaatan, isinya apa? Tidur, itu nanti akan menyesal di sana. Ini tidur yang tidak bisa mendukung. Berarti kalau gitu begadang terus dong Ustaz? Ya enggak juga. Berarti melek terus dong? Enggak juga. Yang dimaksud di sini kelebihan tidur yang nggak boleh. Kalau tidur mah memang harus. Memang kebutuhan tubuh, haknya badan kita. Maka tadi di awal saya tanya tidur berapa jam, ya paling enggak 7 jam atau 6 jam dah. Emang haknya badan. Haknya badan boleh tidur. Boleh kita tidur siang dulu supaya malamnya bisa tahajud, atau boleh kita tidur malam supaya paginya kita bisa kerja. Karena memang kerja cari nafkah itu wajib, nafkahin istri. Memang boleh tidur, yang nggak boleh kelebihan tidur. Yang nggak boleh kelebihan tidur. Nah kelebihan tidur inilah yang tadi menimbulkan nanti di akhirat, menimbulkan penyesalan. Nyesel saya ngapa tidurnya banyak banget. Harusnya bisa sholat, harusnya bisa ibadah, tapi kenapa kelebihan tidur saya? Itu penyesalan nantinya tuh. Orang puasa juga begitu saudara. Kan ada Rasulullah menyebutkan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Pernah dengar Pak ya? Tidurnya orang puasa ibadah. Dari subuh dia baca Quran 1 ain, habis itu tidur, udah tidurnya ibadah tuh, udah. Bangun zuhur, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, ibadah udah. Ibadah. Nanti asar, sholat. Itu namanya puasa melek. Menahan diri dari melek maksudnya. Bukan puasa lapar tapi menahan diri dari melek. Tapi apakah itu ibadah? Ibadah, tetap ibadah. Cuma tetap meskipun tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau tidurnya orang puasa aja ibadah, apalagi kerjanya orang puasa. Kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, apalagi baca Qur'annya orang puasa. Kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, apalagi ngajinya orang puasa. Di pondok-pondok itu kalau puasa malah ngajinya makin banyak. Yang tadinya ngaji paling cuma sehari ya cuma 4 pelajaran, itu sehari bisa sampai 7 pelajaran, ditambahin malah. Karena tadi ngurangin tidur dan juga memperbanyak amal. Jadi yang dimaksud dengan tidurnya orang puasa itu ibadah, ini maksudnya ya betul ibadah, tapi harus kita lanjutkan. Kalau tidurnya orang puasa aja ibadah, apalagi zikirnya, apalagi sedekahnya, apalagi kerjanya, apalagi macam-macam ibadah, itu tentu lebih baik dibanding tidurnya. Ini kelebihan tidur yang nggak boleh. Jadi kalau tidur boleh, yang nggak boleh kelebihan tidur. Kalau orang nggak boleh tidur malah
nggak ini Pak, malah nggak boleh. Jika itu membahayakan dirinya malah jadi haram. Melek terus haram malah. Jadi haram karena bisa berbahaya buat badan atau tubuhnya. Orang mungkin bisa tahan makan, tahan nggak makan dan tahan nggak minum sehari, 2 hari, 3 hari bisa. Tapi kalau nggak tidur sampai 7 hari ya nggak tidur, ntar yang tadi nggak kelihatan bakal kelihatan tuh. Bener, tiang listrik nanti dia kira bisa ngomong, dia ngomong sama tiang listrik, ya ntar lekar diajak ngomong, maksudnya udah gila udah orang ketidur, jadi kayak orang halusinasi, kayak orang ya orang bisa tahan makan, tahan minum, nggak makan nggak minum sampai 7 hari atau bahkan lebih. Tapi kalau tidur nggak bisa, karenanya tidur itu perlu untuk tubuh, memang haknya badan, cuma tidak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan dalam omongan, dalam makanan, dan juga dalam tidur. Ini yang merusak umat-umat terdahulu. Wal maqalat tasi'ata asyrata, maqalah yang ke-19 an Yahya bin Ma'adhi Ar-Razi, dari Yahya bin Ma'adhi Ar-Razi, al-wa'idhu, sang pemberi nasihat, lahu lisanun fir raja, khususan kalamun fil ma'rifah. Dia punya lisan atau punya tutur kata yang sangat diharapkan, khususnya dalam pembicaraan fil ma'rifati, di bidang ma'rifat atau mengenal Allah. Kharaja ila Balkh, dia keluar ke negeri Balkan, wa qama biha, lalu menetap di sana muddatan, beberapa masa. Wa raja'a ila Naisabur, kemudian kembali ke Naisabur, wa mata biha, dan wafat di sana di Naisabur. Sanata tsamanin wa khamsina wa mi'ata, ini tahun 258. Jadi periodenya tabi'in, muridnya tabi'in. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Tuba, beruntung sekali, sangat beruntunglah, liman atau keberuntungan, liman untuk orang tarakad dunya qabla an tatrukahu, yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Al khairul kathiru, maksudnya kebaikan yang baik, kebaikan yang banyak, liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri, untuk orang yang mentasarrufkan atau mensedekahkan hartanya fi anwa'il birri, dalam berbagai macam kebaikan, qabla biha anhu, sebelum hilang atau perginya harta dari dia, dari orang tadi. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, dan kebaikan yang banyak atau keberuntungan yang besar untuk orang yang membangun kuburannya. Membangun kuburannya qabla ayyadkhulahu, sebelum dia masuk ke dalamnya. Bi an amila ma fihi taunisun fil qabri, yaitu dengan cara beramal atau melakukan perbuatan yang bisa menjadi penenang dalam kubur. Wa arda rabbahu, dan keberuntungan untuk orang yang membuat ridho rabbahu, akan Tuhannya, bimtithali amrihi wajitna binahi, dengan melaksanakan perintah Tuhannya, wajitna binahi, dan menjauhkan larangan Tuhannya, qabla ayyalqahu, sebelum dia menjumpai Tuhannya, bil mauti, dengan kematian. Makalah yang ke-19 dari Ar-Razi, nama lengkapnya Yahya bin Ma'adhi Ar-Razi, dikenal dengan Imam Ar-Razi. Beliau berkata, ada 3 keberuntungan, ada 3 kebaikan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Untuk siapa 3 keberuntungan itu? Untuk 3 macam orang. Yang pertama, orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkannya. Ini bukan meninggal dunia dalam arti wafat, bukan. Dunia yang dimaksud di sini harta. Beruntung sekali orang yang merelakan hartanya pergi dari kantongnya. Beruntung sekali orang yang meridhoi hartanya pergi dari rekeningnya sebelum rekeningnya itu atau uangnya itu pergi sendiri dari kantongnya. Kita punya duit, Pak, emang selamanya akan di kantong kita? Kira-kira kalau di malam ini ada 300.000, besok masih ada nggak 300.000? Masih ada nggak? Nggak ada, apalagi diperiksain sama bini. Ini kantong cuci baju, ada duit nih, disimpan, habis pasti.
harta dunia, ya duit, ya rekening, ATM bakal habis, pasti bakal habis, pasti bakal meninggalkan kita. Maksudnya habis itu pasti bakal pergi dari kita, meninggalkan kita. Beruntunglah orang yang sebelum hartanya habis, dia sudah habiskan dulu di jalan Allah. Nggak nunggu harta itu habis, nggak nunggu harta itu hilang dari kita, tapi duluan kita yang membuat harta itu pergi dari kita. Maksudnya dimasukin ke kotak amal, dimasukin ke panti-panti asuhan, atau disedekahkan kepada orang-orang miskin. Pokoknya asal ada duit kasih orang, asal duit kasih orang, nggak disimpan. Ketimbang disimpan tapi habis-habis juga. Ketimbang dia disimpan tapi ternyata kepake juga. Kalau orang yang umumnya orang kan disimpan tapi habis-habis juga, pasti di situ nanti paling nggak ada hitung-hitungan atau ada penyesalan. Ya udah habis aja ini, orang baru tanggal 19 udah habis aja, pasti ada penyesalan begitu. Nah tapi kalau orang yang sejak awal baru gajian udah dikasihin, biarin dah lu habis duluan lu habis duluan dah, nggak apa-apa, tapi dipakai buat segala macam kebaikan, ya buat belanja istri, buat sedekah ke masjid, buat infak ke taklim, dihabisin semuanya duluan, pasti dia tidak akan menyesal dan pasti akan mendapat kebaikan yang banyak. Ini yang disebut dengan tubah atau kebaikan yang banyak. Untuk orang yang menghabiskan atau menghilangkan hartanya sebelum harta itu hilang dari dia. Makanya Pak, kalau punya uang atau punya sesuatu, daripada ntar orang apalagi pengen nih, kita lagi punya barang, orang pengen sama barang kita, kasihin, mendingan kasihin daripada orang pengen kemudian nggak dikasih akhirnya hilang juga. Mendingan dikasihin. Itu artinya kita ngeduluin harta itu hilang dari kita sebelum nanti akhirnya ninggalin kita juga. Ini orang yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung, orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Seyogianya tempat yang ingin kita tuju itu kan harus kita dandanin, harus kita rapihin. Kalau kita mau pulang ke kampung, di kampung itu ada rumah, pasti rumahnya paling enggak di sana kita minta tolong orang dijagain, jaga ya, dirawat. Nanti kalau emang perlu beli ini transfer, beli bangunan, bikin pagar, transfer orangnya kan. Seyogianya begitu. Kita mau kemana, di situ tujuan kita, ya kita bangun itu situ. Karena kita akan pulang ke situ. Demikian juga kuburan kita ini rumah, maka beruntunglah kita orang-orang yang membangun kuburan kita sebelum kita masuk. Gimana cara bangun kuburan? Bangun kuburan bukan di kober, bukan. Bangun kuburan yang dimaksud sini melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menjadi penenang di kubur. Baca Quran, sholat, ngaji, itu semua amalan-amalan soleh yang bisa menjadi penenang di kubur. Itu yang nanti nemenin kita Pak. Nggak ada yang nemenin di sini. Nggak ada ketua ditemenin sama wakilnya, nggak. Bendahara temenin sama sekretaris kubur, nggak ada. Orang laki sama bini aja nggak ada. Katanya sehidup semati, ya enggak. Pokoknya kalau mati ikut aja, enggak bakal yang mau ikut, dia sendirian. Yang nemenin ya cuma sholat kita, yang nemenin cuma sedekah kita, bacaan Quran kita. Orang yang beruntung, orang yang menghiasi kuburnya, membangun kuburnya dengan amal-amal soleh, sehingga waktu dia masuk ke dalam sana, maka udah ada lampunya, udah ada AC-nya, udah ada tempat tidurnya. AC, lampu, tempat tidur dari mana? Ya dari ngaji, dari sedekah. Kelihatan Pak, kalau sedekahnya banyak ya 3 PK dah, dingin. Tapi ya kalau 2000-an lecek ya kipas sate. Pakai kipas aja, pakai kipas, tapi ya tetap ada efeknya. Adem, tetap adem. Kemudian yang berikutnya, orang yang beruntung adalah orang yang mencari ridho Tuhannya
sehingga Tuhannya ridho kepada dia dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Sebelum bertemu Allah, sebelum bertemu dengan Tuhan, aku akan membuat Tuhan itu ridho dan senang kepadaku. Caranya bagaimana? Aku akan melaksanakan perintah-perintah Tuhan, jauhkan larangan-larangannya. Karena aku akan bertemu dengan dia, bertemu dengan Tuhan, maka aku akan membuat pertemuanku nanti ini pertemuan yang memang juga Tuhan inginkan. Maka perintah-perintah Tuhan aku laksanakan, ya sholat, puasa, baik kepada tetangga, baik hatinya kita juga, artinya husnuzon, qanaah. Ini semua perintah-perintah Tuhan aku jalankan. Larangan-larangan Tuhan juga aku jauhkan, ya maksiat yang ada di hati seperti riya, sum'ah, takabur, aku jauhkan supaya Tuhanku ridho, sehingga nanti aku kembali kepada Tuhanku, Tuhanku ridho kepadaku, dan aku juga ridho kepada Tuhanku. Tuhanku cinta kepadaku dan aku cinta kepada Tuhanku. Ini yang dimaksud dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Kita pulang, meninggal Pak, meninggal. Kita meninggal dalam keadaan senang dan senyum. Kenapa? Pengen ketemu orang atau pengen ketemu Tuhan yang memang sejak dulu itu kita sholat karena dia, kita ngaji karena dia. Kita ngaji bukan karena uang, kita ngaji bukan karena sesuatu, tapi kita ngapain aja memang karena zat ini, kita ngapain aja memang karena Tuhan. Maka ketika kita pulang, kita radiyatan, kita ridho dan senang sekali karena kita akan kembali kepada Tuhan yang memang sejak dulu ini kita rindukan. Dalam sholat kita ingat Tuhan, dalam sedekah kita yang melaksanakan perintah Tuhan, dalam ya puasa kita yang melaksanakan perintah Tuhan. Jadi memang itulah Tuhan yang pengen kita tuju. Kitanya pergi berangkat, maksudnya mati, ini ridho, senang. Nah begitu juga mardiyah, Tuhannya Allah juga ridho, meridhoi kita. Jadi kitanya cinta atau pengen banget ketemu, dan Allahnya juga pengen banget ketemu sama kita. Caranya gimana? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Caranya menjauhkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini yang sering di khutbah Jumat pasti pesannya ini. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Niatnya semata-mata hanya supaya dapat ridho Allah. Allah ridho dan kita ridho, maka kita pulang atau meninggal dalam keadaan senang, senyum, dan Allah menerima kita juga dalam keadaan ridho, karena kita menjalani hidup memang semuanya karena Allah. Wal maqalatul ishrun an aliyin radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.